Luluhlantahkan Ukraina, Putin ancam meratakan negara yang ikut campur Perang Dunia Ketiga pecah. Perang antara Rusia dan Ukraina tak terhindarkan. Presiden Rusia Vladimir Putin mendeklarasikan langsung perang tersebut. Putin mengklaim Rusia sedang melakukan operasi militer khusus untuk mendemilitarisasi Ukraina. Tak lama setelah pidato Putin di televisi yang ditayangkan sebelum pukul 6 pagi waktu setempat, suara ledakan terdengar di Kramatorsk, Ukraina. Diikuti laporan suara ledakan atau tembakan artileri di Kharkiv, Odessa, Mariupol, dan ibu kota Kiev. Semuanya kota besar di Ukraina. Putin mengatakan Rusia tidak berniat menduduki Ukraina dan menyalahkan pemerintah negara tetangganya itu atas potensi pertumpahan darah. Dia mengancam negara-negara yang mencoba mengganggu tindakannya bakal menghadapi konsekuensi yang belum dilihat. Dalam pidatonya, Putin berbicara kepada pasukan Ukraina, mendesak mereka untuk meletakkan senjata. Presiden Amerika Serikat Joe Biden kemudian merilis pernyataan tak lama setelah aksi militer dimulai dengan menyebut agresi itu sebagai serangan tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan oleh Rusia. Putin telah memilih perang yang direncanakan yang akan membawa korban jiwa dan penderitaan manusia. Demikian ucapnya pada Rabu malam. Rusia sendiri yang bertanggung jawab atas kematian dan kehancuran yang ditimbulkan oleh serangan ini. Dan Amerika Serikat serta para sekutu dan mitranya akan merespon dengan cara yang bersatu dan tegas. Dunia akan menuntut pertanggungjawaban Rusia. Demikian imbuhnya. Serangan Rusia terhadap Ukraina itu trending di Twitter. World War III atau Perang Dunia Ketiga dan Kiev muncul bersamaan di trending topik. Dari sejumlah video yang dibagikan warga dan kantor berita di Ukraina saat terjadi serangan udara dari Rusia, pihak Ukraina langsung menyalakan sirine tanda bahaya serangan udara. Selain itu terlihat pula pesawat-pesawat tempur Ukraina yang seliwuran di udara. Sementara itu dalam satu hari serangan, Rusia hancurkan 74 fasilitas militer Ukraina. Putin menyatakan tak punya pilihan lain. Serangan Rusia sedikitnya telah menghancurkan 74 fasilitas militer Ukraina. Hal tersebut diungkapkan Kepolisian Nasional Ukraina seperti dikutip dalam media dari Al Jazeera. Ukraina pun mengungkapkan dalam beberapa jam saja, serangan Rusia tersebut telah menewaskan puluhan anggota militer Ukraina dan jumlahnya terus bertambah. Oleksiy Arestovych, seorang penasihat Zelensky, mengatakan bahwa lebih dari 40 tentara Ukraina telah tewas dan puluhan lainnya terluka dalam beberapa jam setelah Moskow meluncurkan serangannya. Dia menambahkan di awal serangan Rusia menewaskan 10 warga sipil dan jumlahnya pun terus bertambah. Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku dirinya tidak punya pilihan selain memerintahkan menggelar operasi melawan Ukraina. Alasannya, semua upaya Moskow sebelumnya untuk memastikan masalah keamanannya tidak menghasilkan apa-apa. Presiden Rusia membuat pernyataannya saat berpidato di depan Persatuan Industrialis dan Pengusaha Rusia. Moskow telah meminta jaminan NATO agar tidak mengizinkan Ukraina untuk bergabung dan menghentikan sebuah aktivitas militer di Eropa Timur. Namun, Washington dan NATO dengan tegas menolak tuntutan itu. Hingga akhirnya Rusia pun menginvasi Ukraina. Kelompok 7 negara industri mengutuk keras invasi Rusia dan berjanji untuk memukul Moskow dengan sanksi ekonomi yang berat. Krisis ini merupakan ancaman serius bagi tatanan internasional berbasis aturan dengan konsekuensi jauh melampaui Eropa. Demikian kata para pemimpin G7 dalam pernyataan bersama yang dirilis oleh Jerman. Mereka menambahkan Putin telah memperkenalkan kembali perang ke benua Eropa dan mengatakan Presiden Rusia telah menempatkan dirinya di sisi sejarah yang salah. G7 terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat.